Halo kawan Lavender, bersama saya Kak Liliana. Di video ini, saya akan membantu kalian dalam belajar kimia. Kali ini, kita akan membahas mengenai larutan, asam, dan basa. Larutan asam dan basa memiliki derajat atau tingkat keasaman atau kebasaan yang diukur dengan nilai pH dan pOH. Untuk nilai pH, pH adalah derajat asam atau basa larutan yang diukur berdasarkan konsentrasi H+ larutan. Nilai pH dapat dirumuskan sebagai berikut. pH adalah min log konsentrasi H+. Kisaran umum mengenai nilai pH larutan dapat kawan-kawan lihat di sini. Makna dari nilai pH larutan, semakin besar nilai H+, maka semakin kecil nilai pH-nya. Keasaman berbanding terbalik dengan nilai pH. Kebasaan berbanding lurus dengan nilai pH. Larutan dengan pH kurang dari 7 bersifat asam, pH sama dengan 7 bersifat netral, dengan pH lebih dari 7 bersifat asam. Untuk pOH adalah derajat asam dan basa larutan yang diukur berdasarkan konsentrasi OH- larutan. Nilai pOH dapat dilihat di sini. pOH adalah min log konsentrasi OH-. Untuk kisaran umum nilai pOH larutan, kawan-kawan juga bisa melihat di sini. Makna dari nilai pOH larutan, semakin besar konsentrasi OH-, maka makin kecil nilai pOH-nya. Kebasaan berbanding terbalik dengan nilai pOH. Keasaman berbanding lurus dengan nilai pOH. Larutan dengan pOH kurang dari 7 bersifat basa. pOH sama dengan 7 bersifat netral, sedangkan yang pOH-nya lebih dari 7 bersifat asam. Hubungan nilai pH dan pOH dapat diturunkan dari derajat asam dan basa yang dimiliki air yang bersifat netral. Untuk air yang bersifat netral, nilai pH sama dengan nilai pOH. Untuk reaksi ionisasi air adalah reaksi kesetimbangan yang menghasilkan konsentrasi H+ dan OH- dalam jumlah yang sama. Hubungan H+ dan OH- dapat dikaitkan dalam angka kesetimbangan air atau Kw sama dengan 10⁻⁴. Penggolongan asam dan basa berdasarkan kuat dan lemahnya. Asam dan basa disebut kuat apabila 1. Mudah terion, karena ikatan antar atom mudah lepas akibat jarak antar inti atom pada molekul yang sangat jauh. Yang kedua, memiliki alfa sama dengan 1, atau bisa terionisasi sempurna. Untuk contoh asam dan basa kuat, asam kuat prinsipnya hanya ada 7. Yang pertama adalah HCl, kedua HBr, ketiga HI, keempat HNO3, kelima adalah HClO4, keenam HClO3, dan ketujuh adalah H2SO4. Untuk contoh basa kuat adalah basa-basa golongan 1 dan 2A. Untuk contoh lengkapnya, bisa kawan-kawan lihat di sini. Nilai konsentrasi H+ dan OH- dari asam dan basa kuat bisa dihitung menggunakan konsep konsentrasi H+ sama dengan molaritas dikalikan dengan valensi asam. Yang dimaksud dengan valensi asam adalah jumlah ion H+-nya. Kemudian, untuk menghitung konsentrasi OH- bisa menggunakan molaritas dari basanya dikalikan dengan valensi basa. Untuk valensi basa adalah jumlah OH- yang dimiliki oleh si basa kuat. Asam dan basa disebut lemah apabila 1. Sukar terion,
Kenapa? Karena ikatan antar ion sulit lepas karena jarak antar inti atom pada molekul yang sangat dekat. Kedua, memiliki nilai alfa antara 0 dan 1 atau hanya terionisasi sebagian, sehingga terjadi suatu reaksi kesetimbangan. Sedangkan untuk contoh basa lemah juga adalah selain basa-basa golongan 1 dan 2A. Untuk reaksi asam dan basa lemah merupakan suatu reaksi kesetimbangan. Untuk reaksi kesetimbangan, kawan-kawan mungkin tahu ada harga tetapan ionisasi asam yang disebut dengan Ka dan harga tetapan ionisasi basa yang disebut dengan Kb. Kemudian juga dikaitkan dengan nilai alfa atau derajat ionisasi. Nilai konsentrasi H+ dan OH- untuk asam dan basa lemah bisa dihitung dengan menggunakan konsep, kawan-kawan bisa melihatnya di sini. Untuk H+ adalah akar molaritas dikali dengan tetapan ionisasi asam atau Ka. Untuk OH-nya, akar dari molaritas dikalikan dengan tetapan ionisasi basa. Jika menggunakan konsep derajat ionisasi, maka H+ adalah molaritas dikalikan dengan alfa. Sedangkan untuk OH- adalah molaritas dikalikan dengan alfa.